Ada kalanya kita merasa sudah berusaha, sudah berdoa, sudah menunggu, tapi rezeki yang kita harapkan belum juga datang. Kita mengira Allah menunda kita, mengira semesta belum berpihak. Tapi pernahkah kita berhenti sejenak, lalu bertanya dengan jujur, apakah aku benar-benar sudah siap untuk level rezeki yang aku minta? Atau aku masih mengulang pelajaran yang sama? Sebab hidup ini seperti perjalanan panjang yang penuh pintu-pintu. Setiap pintu hanya terbuka kalau kita sudah membawa kunci yang tepat. Kunci itu bisa berupa kesabaran, ilmu, keteguhan hati, atau keberanian meninggalkan zona nyaman. Kalau kita belum menemukan kunci itu, pintunya akan tetap tertutup. Bukan karena Allah tidak mau membukanya, tapi karena Dia tahu kita belum siap melangkah masuk. Mengupas makna next level dalam tasawuf. Dalam tasawuf, perjalanan seorang salik menuju Allah dibagi menjadi makamat tingkatan. Tingkatan spiritual yang harus dilewati. Setiap makom punya ujian, dan setiap ujian punya pelajaran. Selama kita belum lulus ujian di satu makom, kita akan terus diputar di fase itu. Contohnya, kalau kita diuji dengan kesabaran, tapi kita masih mengeluh, Allah akan kirim situasi serupa sampai kita benar-benar mengerti makna sabar. Kalau kita diuji dengan ikhlas, tapi hati kita masih menyimpan perhitungan, Allah akan memurnikan ujian itu sampai kita rela melepas tanpa pamrih. Kalau kita diuji dengan syukur, tapi kita masih sibuk membandingkan hidup kita dengan orang lain, Allah akan menunjukkan lagi dan lagi betapa cukupnya nikmat yang kita punya. Itulah mengapa sebagian orang merasa hidupnya muter di situ-situ saja. Bukan karena nasib buruk, tapi karena belum naik kelas. Hikmah Qur'ani tentang perubahan level. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Ayat ini bukan sekadar tentang usaha lahiriah. Ia bicara tentang perubahan batin. Cara kita memandang hidup, cara kita merespons ujian, dan cara kita menata hati. Naik level rezeki itu artinya meningkatkan kualitas diri agar seimbang dengan amanah yang akan diberikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang harinya sekarang lebih buruk dari kemarin, maka ia celaka. Barang siapa yang harinya sama seperti kemarin, maka ia rugi. Dan barang siapa yang harinya sekarang lebih baik dari kemarin, maka ia beruntung. Hadis ini memberi pesan jelas, stagnasi adalah kerugian. Bahkan jika kita tidak jatuh, tapi kita juga tidak naik, itu artinya kita sedang kehilangan peluang. Mengapa banyak orang tertahan di tutorial? Ada beberapa alasan mengapa seseorang tidak bisa naik level. 1. Takut meninggalkan zona nyaman. Kita terbiasa dengan yang kita kenal, walaupun itu bukan yang terbaik untuk kita. 2. Tidak menyelesaikan pelajaran di level saat ini. Kita ingin lari dari ujian, padahal ujian itu adalah kunci menuju level berikutnya. 3. Kurang ilmu dan perencanaan. Rezeki besar butuh manajemen besar. Tanpa persiapan, rezeki itu bisa jadi bumerang. 4. Hati yang belum siap memikul amanah. Allah menjaga kita dari kejatuhan dengan menunda pemberian yang bisa merusak kita. Analogi spiritual, game kehidupan. Bayangkan hidup seperti permainan yang punya level-level. Di level awal musuhnya kecil, hadiahnya sedikit. Kalau mau masuk ke level yang lebih tinggi, tantangannya lebih besar, tapi hadiahnya juga lebih besar. Kalau kita terus main di level awal, kita nggak akan ketemu harta karun yang lebih berharga. Kita nggak akan lihat dunia yang lebih luas. Kita nggak akan bertemu guru-guru yang lebih hebat. Begitu kita berani naik level, kita akan menemukan bahwa tantangan besar ternyata hanyalah pintu menuju ke lapangan yang lebih luas. Cara naik level menurut hikmah tasawuf. 1. Menyadari pelajaran di fase sekarang. Tanyakan apa yang Allah sedang ajarkan kepadaku. 2. Memurnikan niat. Niat adalah fondasi rezeki yang datang, karena niat yang salah sering membawa petaka. 3. Menguatkan amal ibadah. Naikkan standar dari sekadar wajib menjadi rutin sunnah. 4. Meningkatkan ilmu dan skill. Rezeki butuh wadah-wadah itu adalah ilmu dan kemampuan. 5. Memperbaiki lingkungan. Energi kita dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar naik level, seringkali berarti memperluas lingkaran. Saudaraku, mungkin hari ini kamu merasa pintu rezeki masih tertutup, tapi percayalah, pintu itu tidak hilang. Pintu itu menunggu kamu di level berikutnya. Kalau kamu ingin melihat pemandangan baru, kamu harus berjalan. Kalau kamu ingin memetik buah yang manis,
kamu harus memanjat pohon yang lebih tinggi. Dan kalau kamu ingin menerima rezeki besar, kamu harus siap dengan hati yang besar. Terima kasih sudah mendengar pesan ini sampai akhir. Terima kasih sudah membuka hati untuk menerima hikmah, dan terima kasih sudah menjadi bagian dari keluarga Nafas Baru. Jadikan pesan ini sebagai bahan renungan, lalu bawa langkahmu keluar dari tutorial hidup menuju arena sebenarnya, di mana rezeki, keberkahan, dan keberlimpahan sudah menunggumu. Sebarkan pesan ini agar semakin banyak hati yang terbangun, semakin banyak jiwa yang naik level, dan semakin banyak rezeki yang mengalir dalam lingkaran kebaikan kita bersama.